Pemirsa, pada segmen kali ini kami sudah terhubung dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Bekasi yang akan menjadi narasumber kita ya. Iya. Yaitu Bang Ahmad Taufik atau biasa disapa dengan Bang Topong. Bang Topong ya. Iya. Baik, kita langsung terhubung ya pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Topong atau Ahmad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bang. Gimana nih kabarnya nih di pagi hari ini? Pagi semua, alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, Bang Topong, kita pada pagi hari ini akan berbincang-bincang ya Krisna ya, berkaitan dengan seberapa besar kontribusi pemuda saat pandemi. Nah, jadi kita mau tahu nih Bang Topong, untuk di Kabupaten Bekasi sendiri yang diketahui oleh Bang Topong sebagai Ketua Karang Taruna ya Krisna ya, seberapa besar Bang kontribusi pemuda pada saat pandemi ini Bang? Syukur alhamdulillah ya, semampu kita teman-teman muda, apa yang bisa kita kontribusikan kepada pandemi ini. Ada beberapa program yang dicanangkan oleh teman-teman Karang Taruna. Salah satunya bagaimana kemudian kita mengkampanyekan 3M ya tentunya. Kemudian juga bagaimana teman-teman juga ikut serta membantu pemerintah, stakeholder yang ada dalam rangka PSBB dan lain sebagainya. Dan terlebih terutama ada juga kita membuat Kartini Karang Taruna namanya. Jadi bagaimana teman-teman Kartini muda Karang Taruna itu berperan aktif terutama memberikan pendidikan terhadap anak-anak agar satu motivasinya jangan sampai mereka juga ikut panik dan kemudian juga karena mereka belajarnya off, kemudian diberikan pendidikan belajar di luar sekolah. Itu salah satunya. Di lain sisi teman-teman Karang Taruna juga menggagas serta melaksanakan program mulai dari penyemprotan disinfektan tanpa harus ada bantuan dari pemerintah, teman-teman bisa melakukan itu, menggalang dana sendiri, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial semacam itu. Termasuk kita juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi melalui kantor pos dalam upaya bagaimana kemudian kita berkontribusi langsung, memberikan bantuan, menyampaikan bantuan provinsi bentuknya kepada masyarakat. Kira-kira begitulah. Baik, wah banyak sekali ya. Jadi masa pandemi tidak akan membatasi kegiatan Karang Taruna, bahkan berupaya juga atau berkontribusi juga untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan COVID-19. Masya Allah. Sangat luar biasa sekali ya. Iya. Untuk kegiatan Karang Taruna sendiri di Kabupaten Bekasi saat ini kegiatannya apa saja ya Bang? Ada beberapa ya, termasuk kegiatan-kegiatan tadi. Jadi kita mengapresiasi kegiatan teman-teman di lapangan dalam rangka pencegahan, yaitu mencegah dalam penyebaran COVID-19 ini. Jadi kita mengapresiasi kawan-kawan Karang Taruna desa dan kecamatan hasil kerjanya melalui bentuk penilaian Karang Taruna desa dan kecamatan teladan, yang kemudian kita berikan apresiasi sebuah piagam penghargaan dari Bupati Bekasi. Itu salah satunya. Baik. Selain itu kita juga sedang mempersiapkan perbuk nih. Kebetulan sekarang kan sudah ada peraturan Bupati tentang Karang Taruna, tentang penyelenggaraan Karang Taruna. Jadi itu salah satu program yang sedang disiapkan, dan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan bakti sosial, kegiatan donor darah dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, Bang, kalau kita bicara tentang Karang Taruna juga kita berbicara tentang bagaimana menghimpun juga gitu ya, atau mengorganisasi atau mengkoordinir anak-anak muda yang masih mempunyai semangat dan jiwa semangat yang tinggi seperti itu. Nah, bagaimana dari pihak keanggotaan Karang Taruna sendiri untuk bisa mengkoordinir Bang pemuda-pemuda yang memang nanti akan dijadikan pemuda-pemuda yang produktif seperti itu. Apakah ada tindakan-tindakan mungkin atau ada cara-cara tertentu seperti itu, Bang? Ya, memang kita harus mengikuti program maksud saya
mengikuti tren ya, mengikuti tren Ya. zaman sekarang. Karang Taruna harus mampu juga bisa mengikuti tren, bukan lagi Karang Taruna yang generasi tua menurut saya gitu. Di Karang Taruna sendiri juga ada beberapa unit teknis sebetulnya, di antaranya Media Taruna, Karang Taruna Institute, dan belum lama kita lantik itu adalah Garda Satuan Bakti Serbaguna Karang Taruna. Jadi ada beberapa unit teknis nanti yang membantu Karang Taruna dalam rangka mengembangkan program-program Karang Taruna ini. Selain itu memang ada pendidikan dasar di Karang Taruna. Ada pendidikan dasar tingkat 1, pendidikan dasar tingkat 2, sampai kemudian tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Yang saya maksud tingkat 1 adalah di tingkat desa, tingkat 2 adalah di tingkat kecamatan. Nah, ini adalah salah satu pengenalan tentunya, pengenalan bagaimana teman-teman Karang Taruna desa utamanya mengenalkan apa sih sebetulnya itu Karang Taruna. Sehingga mereka juga bukan lagi sekedar hanya tahu nama, tapi juga tahu isi, kira-kira begitu. Oke, baik. Dari sekian mungkin kegiatan yang dilakukan Karang Taruna, baik itu dalam bentuk kegiatan sosial, masyarakatan dan yang lainnya, apalagi di masa pandemi saat ini, apakah ada hambatan-hambatan mungkin ataupun tantangan-tantangan yang dirasakan? Tentu ada ya, tentu ada. Karena kita sendiri juga kan harus menjaga itu. Pertama, teman-teman juga harus menjaga itu. Hampir sulit rasanya untuk menjaga jarak terutama itu. Jadi jangankan untuk orang lain, untuk komunitas muda Karang Taruna kita sendiri pun, kita harus sering-sering sekali membuat teman-teman itu supaya tetap terus menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Tentu di lapangan ini pasti ada kendala-kendala. Karena kan pro kontra soal COVID-19 juga ini juga menjadi penting buat disampaikan kepada masyarakat. Namun demikian, apapun itu, yang pasti pemerintah pasti sudah menyiapkan yang terbaik dan memberikan informasi yang terbaik terhadap masyarakatnya. Baik, Bang Topong, kita kembali lagi dalam tema kita pada pagi hari ini, yaitu seberapa besar kontribusi pemuda saat pandemi. Nah, menurut Bang Topong sendiri, kontribusi apa sebenarnya yang paling diperlukan oleh masyarakat dari Karang Taruna sendiri ataupun internal Karang Taruna sendiri, Bang? Apa Bang yang paling diperlukan, Bang? Saya kira pertama juga memberikan pendidikan ya, menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pentingnya kita menjaga jarak, pentingnya kita memakai masker. Saya kira kampanye itu yang harus terus-menerus, karena sampai hari ini pun masih juga ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan yang terjadi, dan ini terus-terus kita sampaikan. Kemudian juga PSBB yang terjadi juga hari ini juga kan masih, ini mohon maaf nih, gitu, termasuk salah satunya tentang bagaimana kemudian penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi. Saya kira ini juga masih harus terus dijaga, karena kami mendapati di lapangan masih ada juga yang melakukan pelanggaran. Namun demikian ini masih belum bisa diselesaikan dengan baik. Saya kira itu. Baik. Berkaitan dengan strategi mungkin yang dilakukan oleh Karang Taruna Kabupaten Bekasi, apa saja sih yang dilakukan agar semangat pemuda-pemuda di Kabupaten Bekasi ini tetap terjaga, terutama dalam Karang Taruna ini? Menjadi motivator ya, teman-teman juga sudah diberikan bekal sebetulnya, training of trainer. Jadi teman-teman Karang Taruna di desa dan kecamatan sudah bisa menjadi trainer-trainer bagi teman-teman muda di Kabupaten Bekasi. Saya kira mereka sudah kami anggap mampu untuk bisa membuat semangat teman-teman muda sehingga bisa bersama-sama ada di Karang Taruna dan bisa mengembangkan apa saja potensi yang ada di teman-teman muda bisa tersalurkan melalui lembaga Karang Taruna. Baik, kira-kira. Bang Topong, berkaitan dengan tadi sebelum sempat Bang Topong sampaikan bahwa ada juga kegiatan-kegiatan ya, Krisna, yang dilakukan oleh Karang Taruna di Kabupaten Bekasi. Nah, contoh konkretnya seperti apa Bang yang bisa kita menginspirasi para penonton di rumah? Betul. Contoh konkret yang dilakukan oleh Karang Taruna Bekasi yang bisa menginspirasi seperti itu. Bisa disampaikan Bang? Siap.
Misalkan dari awal dulu, dari awal bagaimana teman-teman kemudian melakukan penyemprotan disinfektan. Itu bagaimana kemudian kok dananya bisa ketemu gitu kan. Oh ya, kita pertama adalah iuran anggota. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR-nya agar bisa dikerjasamakan. Kemudian kita laksanakan program kegiatan penyemprotan disinfektan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selalu bagaimana mengkampanyekan, ikut serta dengan pemerintah, mengkampanyekan menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Ini tetap terus sampai hari ini kita laksanakan. Bahkan perbatasan wilayah Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Bogor, dengan Kerawang, Kota Bekasi, ini teman-teman juga ikut serta membantu pemerintah bersama stakeholder yang ada dalam rangka mensosialisasikan, termasuk mensosialisasikan, menyumbang masker dan lain sebagainya di jalan, sambil juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap terus menjaga jarak dan selalu pakai masker walaupun dimanapun itu teman-teman berada. Dan di luar itu juga teman-teman juga membantu program pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat juga bagaimana kemudian bantuan-bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten bisa tersalurkan langsung, bisa diterima oleh masyarakat, dan kita pastikan bahwa bantuan-bantuan pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat itu bisa sampai betul-betul di masyarakat. Itu juga kita laksanakan salah satunya. Kira-kira itu. Oke, baik, berkaitan dengan keanggotaan Karang Taruna di Kabupaten Bekasi untuk saat ini sudah berapa banyak yang tergabung, dan mungkin ada beberapa desa ataupun daerah-daerah yang sangat aktif sekali, di mana itu, Bang? Ya, seperti yang tadi saya bilang di awal, kita memberikan apresiasi tentunya ya kepada Karang Taruna desa dan kecamatan yang luar biasa sudah melaksanakan program-programnya, termasuk juga utamanya prioritas program di tahun 2020 kemarin sampai dengan 2021 ini, bagaimana teman-teman turut aktif dalam rangka melakukan pencegahan penularan virus corona 19 ini. Kita apresiasi itu. Saya kira itu tuh salah satunya. Baik. Nah, Bang, kita sudah di penghujung acara ya. Nah, kita minta dari Bang Topong untuk memberikan harapan-harapan atau keinginan seperti itu, harapan-harapan lah ya, bisa kita sebutkan seperti itu untuk pemuda-pemuda ataupun internal Karang Taruna di Kabupaten Bekasi, bahkan khususnya untuk Karang Taruna yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan Badar TV. Silakan, Bang. Ya, pada kesempatan kali ini saya juga ingin sampaikan pesan juga kepada teman-teman muda dan masyarakat Kabupaten Bekasi agar tetap terus bagaimana kita bisa menjaga jarak secara aman, memakai masker, kemudian juga mencuci tangan. Itu yang harus selalu kita jaga dalam bagaimana kita mencegah, utamanya adalah diri kita, keluarga, dan tetangga kita, juga masyarakat luas, komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya. Selain itu juga saya ingin mengingatkan juga bahwa di luar COVID-19 ini, walaupun ini konteksnya adalah, temanya adalah bagaimana kita, temanya tema khusus COVID-19, namun demikian, saya memandang perlu bahwa menyampaikan hari ini, luar biasanya banyak kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Teman-teman muda diupayakan kita melaksanakan program penyuluhan bahaya anti narkoba, karena Bekasi ini luar biasa nih sekarang ini. Itu mungkin harapan pesan kita hari ini, walaupun ini temanya COVID, tapi juga saya harus sampaikan bahwa bahaya narkoba di Kabupaten Bekasi cukup bahaya, maka itu teman-teman harus punya peran serta yang luar biasa kerjasama dengan stakeholder. Itu saja. Baik, terima kasih Bang Topong untuk waktunya di pagi hari ini. Terima kasih, sama-sama. Ya, semoga kita bisa berjumpa kembali ya Krisna dalam waktu yang berikutnya. Terima kasih Bang Topong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.